Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 20 Agustus tahun 2022. Dan puji Tuhan atas hari ulang tahun dari Astrid Kutika, anak dari keluarga Kutika Kaheping, anggota Jemaat Smyrna yang kami layani. Puji Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita semua. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Kita ditebus oleh darahnya. Kita ditebus oleh darahnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang sudah kami rasakan hingga di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari Sabat Tuhan yang suci. Pagi ini biarlah kami boleh menikmati hari Sabat ini, dan hari Sabat ini dapat menjadi berkat yang besar dalam hidup kami. Berkati kami sekali lagi ketika mendengarkan firman-Mu pagi ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita di pagi hari ini dengan judul Kita ditebus oleh darahnya. Dan ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kondisi kita akibat dosa telah dikuasai roh jahat, dan kekuatan yang memulihkan kita haruslah kekuatan supernatural. Kalau tidak, itu tidak ada nilainya. Hanya ada satu kekuatan yang dapat mematahkan cengkraman kejahatan dari hati manusia, dan itu adalah kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya melalui darah yang tersalib itulah ada penyucian dari dosa. Kasih karunia-Nya sendiri dapat memungkinkan kita untuk melawan dan menaklukkan kecenderungan sifat kita. Ya, sekali lagi kasih karunia-Nya sendiri dapat memungkinkan kita untuk melawan dan menaklukkan kecenderungan sifat kita yang telah jatuh dalam dosa. Kekuatan teori spiritualistik tentang Tuhan tidak akan berpengaruh jika Tuhan adalah esensi yang meliputi seluruh alam. Maka Dia tinggal di dalam semua manusia. Dan untuk mencapai kesucian, manusia hanya perlu mengembangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Engkau mungkin memiliki pahala seorang pemenang dan berdiri di hadapan tahta Kristus untuk menyanyikan pujian pada hari ketika Dia mengumpulkan orang-orang kudus-Nya. Tetapi jubahmu harus dibersihkan di dalam darah anak domba, dan pakaian kasih karunia-Nya harus menutupi engkau, dan engkau ditemukan tidak bernoda dan tanpa cela. Yohanes berkata, kemudian aku melihat sekumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di depan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Mereka ini yang keluar dari kesusahan yang besar dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih
di dalam darah anak domba. Mereka tidak akan menderita lapar lagi, tidak akan haus lagi, dan matahari juga panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Jadi saudara, kalau kita diampuni, artinya kita diterima oleh Dia. Asal kita mengaku, kalau kita mengaku Dia tidak mengingat dosa kita, dan pengakuan itu menuntun kepada keselamatan. Maka kalau itu menuntun kepada keselamatan, hari ini kita ditebus oleh darahnya, adalah judul kita hari ini. Itu berarti bahwa kalau kita ditebus oleh darahnya, kita layak bagi kerajaannya. Jadi kalau kita diampuni dan pengampunan itu hanya datang dari Yesus, maka kita itu sama dengan kita telah ditebus. Kita diampuni, kita telah ditebus. Itu berarti kita layak bagi kerajaannya atau bagi kehidupan kekal yang pernah dipertanyakan oleh seorang kaya dalam Matius pasal 19, tetapi tidak ada di dalam Matius pasal 19 tidak ada bukti pertobatan dari orang kaya itu dan tanpa nama orang kaya ini. Berbeda dengan Lukas 19, seorang yang merasa banyak kekurangan tetapi dia mau datang mencari Tuhan dan dia menemukan Tuhan itu. Siapa dia? Dia juga orang yang kaya. Namanya adalah Sakeus. Dan itulah yang menyebabkan di ayat terakhir, ayat 10 dari pasal 19 itu, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Bahwa mereka pula adalah anak-anak Abraham. Yaitu orang kaya itu beserta seluruh isi rumahnya. Nah, ini bukti daripada penebusan. Kita tidak layak, tetapi dilayakkan oleh karena kita mau datang kepadanya. Nah, itulah sebabnya keterangan firman Tuhan kita pagi ini bahwa kondisi kita akibat dosa itu dikuasai oleh dosa itu, oleh roh dari dosa itu, artinya roh kejahatan. Tetapi oleh penebusan, pekerjaan keselamatan dilaksanakan oleh Yesus dalam kematiannya di kayu salib, itu memberikan kita kuasa. Dan kuasa itu bukan kuasa gaib, tetapi ini kuasa yang betul-betul terjadi. Ini adalah kuasa Yesus yang sudah mati untuk kita. Jadi hari ini berita gembira kepada kita telah ditebus. Jadi mari jangan kita sia-siakan penebusan itu. Kiranya pekabaran pagi ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih kiranya pimpinan Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Hari ini di hari Sabat Tuhan yang suci. Berkati kami dan sepanjang hidup kami, berkat-berkat-Mu selalu menjadi bagian kami. Terima kasih untuk pekabaran yang tiap pagi kami dengar selalu menguatkan kami. Ampunilah dosa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk hari ini, hari Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.